Halo, selamat datang di channel YouTube Fuadla. Sebelum mendengarkan audiobook 2 Barista, teman-teman bisa subscribe, like, and share video ini. Oke, terima kasih. Selamat mendengarkan. Mozaik 25. Gus Ahfa sedang beradaptasi dengan rumah sederhana itu. Ranjang yang terasa lebih keras dalam kamar seukuran 3x3. Ia pura-pura abai atas tembok-tembok usang yang mengelupas penuh lumut, karena separuhnya telah mati-matian dicat serabutan. Ia juga bersabar atas anak-anak kecil yang berseliweran mengganggu tidur. Ia membunuh kepenatan dan kebosanan dengan mutolaah kitab di angkruk atau jalan-jalan sekedar menilai ikan-ikan di kolam. Kadang-kadang juga menonton pertandingan basket melalui streaming. Kabar baiknya, kamarnya itu tidak pernah gerah. Selalu dingin 24 jam tanpa memerlukan AC. Bahkan jauh lebih dingin, kecuali jika ada Mei. Rasa dingin itu bisa dilipas dalam sekejap. Ia mulai menginap beberapa saat demi menghormati keluarga Mei dan menunjukkan perhatian atas proses menanti kelahiran. Mei tampak sangat gembira. Muncul karakter yang lama terpendam dalam dirinya. Meski berulang kali meminta maaf pada Gus Afas atas kesederhanaan tempat tinggalnya, tapi ia begitu riang mengutarakan keinginannya, jauh lebih ekspresif dibanding ketika di Tegal Kelopo. Ia seperti orang baru saja keluar dari tempat yang mengungkungnya. Sumringah sekali menemani Mbok menyiapkan mie ongklok dan menggoreng tempe kemul untuk Gus Afas. Usai sarapan pagi, Mei mengajaknya jalan-jalan melintasi jalan setapak dekat rumah sampai ke tepi ladang tembakau. Seolah ia ingin agar semua orang tahu bahwa lelaki itulah suaminya dan ia akan melahirkan bayi dari lelaki itu. Gus Afas hampir selalu menanggapi orang-orang yang bertemu dengannya di jalanan, dan para tetangga itu akan memberinya berbagai macam reaksi, mulai takjub, salut, hingga aneh mendengar poligami. Mereka juga berkunjung ke rumah Mbak Nung yang letaknya tak jauh dari rumah Pak Bustomi. Kakak perempuan Mesyaro itu orangnya penuh perhatian. Ialah yang sering mengirimkan air kelapa muda untuk Mesyaro.
Mereka juga berkunjung ke rumah Mbak Nung yang letaknya tak jauh dari rumah Pak Bustomi. Kakak perempuan Mesyarah itu orangnya penuh perhatian. Ialah yang sering mengirimkan air kelapa muda untuk Mesyarah, juga yang menganjurkan Mei untuk jalan di pagi hari dan berolahraga seperti anjuran Bu Bidan agar memudahkan fase melahirkan. Saat Mesyarah mengupaskan mentimun untuk dibuat rujak, Mbak Nung langsung cerewet memarahinya agar jangan lupa memegang buah dengan cara yang benar. Sebab jika mengupasnya terbalik itu bisa menyebabkan bayi lahir dari pantatnya dulu. Ora ilok Mbak mempercayai hal begituan. Mesyarah membela diri. Dikandani wong tuwa kok ora nurut. Di sebelah Mei, Gus Afas tertawa kecil sembari menyenggol istrinya dan berbisik. Sudah, manut saja sama Mbak Nung. Lagian mengupas terbalik itu simbol ketidakdisiplinan. Tapi terlalu banyak peraturan Gus, nanti saya capek, balas Mei. Itu tandanya gemati Mei. Yang penting kalau sama aku nggak banyak tekanan kan? Tapi saya pasrah saja kalau yang menekan jenengan Gus. Kilah Mei yang membuat Gus Afas tertawa lebar. Sementara Mbak Nung menanggapinya sambil manyun. Aku ngerti kalau lagi digelendangi loh. Kedua pasangan yang merasa seperti sedang bulan madu itu pun saling melempar senyum geli. Lalu saling menyuapi makan lotis di ujung sese mengupas. Di lain hari, keduanya berkunjung ke Telaga Menjer yang terletak di Kecamatan Garung, 8 km dari pusat kota Wonosobo. Menaiki kapal, memutari telaga sembari mengabadikan selfie berlatar bukit hijau. Berkecipak main air, Mei memercikan air pada muka Gus Afas yang tengah takjub menikmati pemandangan telaga yang langka itu. Juga melihat bentangan Gunung Sindoro yang memesona itu. Ia senang melihat tawa suaminya yang lepas, meregangkan tangan menghadap langit dan menghirup udara yang begitu segar. Mencopot pecinya dan membiarkan udara memainkan anak rambutnya. Dalam kapal itu hanya ada mereka berdua dan bapak yang mengemudikannya. Gus Afas sempat ingin memancing di atas kapal, tapi diurungkannya karena takut melukai hewan sementara istrinya hendak melahirkan. Di lain hari mereka jalan-jalan ke pasar Kejajar dengan boncengan motor berdua. Gus Afas menunggui Mei memilih dan menawar sayuran, menyapa bakul-bakul di pasar yang keheranan melihat suaminya yang tampan dan terlalu necis untuk lelaki bertandang ke pasar. Beberapa di antara mereka menggoda Mei dengan riang. Oh, anakannya Pak Bustomi, dapat putrane Mbah Ki Purworejo. Tambah ayu saiki sampean Mei. Cocok lah. Begitu kata penjual sayur. Dene cepet temen wis mateng, komentar penjual ikan. Wah jantok cer temen, tambah bakul jenang. Alhamdulillah, tak dongakna muga-muga sehat kabeh ya, lancar sebabarane. Amin. Ngesok nek wis dadi wong sugih aja kelalen karo nyong. Aja slegeh jajan nang pasar maneng. Nggih, boten Bu, jawab Mei dengan senyum geli sambil mengakhiri perburuannya di pasar. Lalu mereka kembali pulang menyusuri jalan berliku dengan laju motor yang pelan, karena rupanya Afas tidak piawai mengendari motor. Begitu banyak hal yang Gus Afas lewatkan dalam hidup. Ia tak pernah bertandang ke pasar,
tak pernah melihat ibu-ibu tua menggendong bagor sayurnya sendiri ke bilik pasar, tak pernah melihat wanita tua renta yang sudah pikun turut berjualan jenang candil, tak pernah menyimak para pengunjung terlalu lama menawar barang, sampai Mei mencandainya. Raose kados piknik ke luar negeri nggih, Gus. Ia tidak mengindahkan, justru berkomentar. Ternyata kamu pintar nawar juga. Ya harus dong. Tapi penjualnya kasihan, Mei. Capek-capek ke pasar, ketemu pembeli cerewet. Aduh, saya dibilang cerewet. Besok lagi kalau ke pasar sama aku nggak usah nawar-nawar lah. Kalau bisa sekalian sedekah. Memang Gus mau ke pasar lagi sama saya? Suara Mei begitu syarat dengan keriangan. Gus Afas tersenyum. Insya Allah. Dada Mei semakin dipenuhi rasa syukur yang meluap. Jalanan itu serasa semakin indah. Dada Mei semakin dipenuhi rasa syukur yang meluap. Jalanan itu terasa semakin indah dan mempesona kala ia duduk membonceng sembari memeluk pinggang Gus Afas dari belakang. Keinginan memiliki seutuhnya yang selama ini terpendam terpenjara kini menyeruak. Ia tampakkan. Ia wujudkan. Mei menumpuk segudang eksistensi rasa yang dimiliki umumnya manusia di jagat raya. Cemburu dan posesif, hanya ketidakberdayaanlah yang seolah membuatnya gaib, tidak terlihat. Entah kenapa bayi dalam kandungannya itu memunculkan energi keberanian, seperti pemberontakan. Pada sore harinya, Gus Afas duduk sila di atas angkruk yang berada di belakang rumah Mei. Suara gemericik air dari sumbernya melewati kolam ikan yang dibuat oleh Pak Bustomi membuat suasana makin dingin. Di hadapan Gus Afas terhampar pemandangan sawah tembakau berdampingan dengan jalan raya yang meliuk-liuk. Setiap kendaraan harus rela melewati jalanan seperti huruf S. Mei muncul membawakan sepiring tempe kemul yang masih panas, mengundang selera. Sini saja temani aku, sergah Gus Afas saat perempuan itu lagi hendak ke dalam. Nggih, sekedap Gus. Sejurus kemudian perempuan itu muncul lagi dengan secangkir kopi yang aromanya begitu nikmat, kemebul. Cangkir itu ia goyangkan ke udara di sekitar hidungnya, agar aroma terapinya menguap memenuhi ruangan. Bau-bau kopi selalu membangkitkan gairah hidupnya. Nah Gus, ini juga kopi Banjarnegara. Kata Pak Le ini kopi Robusta Gondo Harum. Oh, kapan-kapan pengen main ke kebun kopi mboten Gus? Pengen? Pasti datarannya tinggi ya? Nggih, kabarnya kopi Diang dibudidayakan di tanah dengan ketinggian 600 sampai 12.000 mdpl Gus. Pantes kualitasnya bagus. Kayak gadis Dieng juga, solehah. Mei tertawa kecil mencubit lengan suaminya. Kopi Gondo Harum ini Pak Lik juga kenal petaninya Gus. Nggak penting siapa petaninya, yang penting siapa baristanya. Gus Afas justru menempelkan ujung cangkir itu di bibir Mei. Biar seperti Rasulullah, minum dalam satu cangkir, ujarnya. Senyum Mei merekah, duduk menekuk kedua kakinya di samping suaminya, menjatuhkan kepalanya ke pundaknya. Sama-sama memandangi jalan di bawah sana.
Kira-kira siapa ya nama putra jenengan ini, Gus? Gus Afas menyesap kopinya. Pengen dikasih nama bahasa apa? Jawa, Arab, atau Turki? Saya nderek dawuh saja. Bener ini mau nderek dawuh. Siapa ya? Kalau anak kita cowok sebenarnya pengen tak kasih nama Kalki Avatar. Hah? Apa itu, Gus? Mem mengartikan dahi. Nama lain manusia pilihan di muka bumi ini, alias Rasulullah dalam kitab Tripitaka. Mei tertawa kecil. Nanti kalau tetangga nanya, saya bingung mau menjawab, Gus. Masa cucu Mbah Yai Amin namanya aneh, terus nanti dipanggil siapa, Gus? Tar atau Kal? Keduanya terpinggal-pinggal. Kalau nama Abdullah dalam bahasa Tripitaka itu Wisnu Yash, nanti bisa dipanggil Nuya. Tapi kan niki putri sanes putra, Gus. Berarti asma ibunda Nabi mawon Dewi Aminah dalam kitab itu siapa, Gus? Mau beneran? Namanya Sumati. Mei menutup mulutnya yang tertawa makin lebar. Nanti dipanggil mati, Gus. Bercanda, aku sudah nyimpen nama indah buat anak kita kok. Kenapa, Gus? Kenapa? Kalau penasaran. Rahasia dong. Ih, curang. Sebel. Mei memukul-mukul pundak Gus Afas manja. Lelaki itu senang membiarkan tangan Mei berulang kali mengenai pundaknya. Pukul saja terus, kamu lucu kalau lagi begitu. Boleh nggak kecium? Malu ah, nanti ketahuan, Gus. Pipi Mei memerah. Kenapa malu? Halal kan? Tapi ini tempat umum, Gus. Tempat buat istirahat bapak pulang dari ladang. Tempat emak mengurusi tembakau. Hah, ya sudah. Ada tawaran adegan romantis ditolak sutradara. Gila Gus Afas. Kamu dulu nggak pernah duduk di sini berarti? Jarang, Gus, kecuali kalau pulang dari pondok pas liburan terus ada PR ngafalin antum. Oh ya? Pasti sambil melamun. Kadang-kadang sih. Yang jelas bukan ngelamunin jenengan. Gus Afas tertawa. Cemburu dong saya. Kalau dulu ngelamun jenengan, dosa, Gus. Gak ilok. Saya ngafalin lalaran kan yang ngajar Neng Maze. Masa ngelamunin suami beliau? Tiba-tiba binar mata Gus Afas meredup. Teringat seseorang yang jauh di sana. Berjarak puluhan ribu meter. Perempuan itu sudah pasti sangat rindu padanya. Dan perempuan itu juga membiarkan ia tenang di Dieng tanpa banyak mengganggu dengan pesan WA. Bagaimanapun ia harus rela menginap sampai bayi itu lahir. Karena Mei mengeluh rasa takut jika suatu hari kontraksinya datang. WA dari Mas Zarina terakhir datang semalam. Mas, nyuwun rindunya nggih. Saya mau ikut pameran di Jogja. Saya tak perlu matur panjang-panjang nggih sama Umi. Yang penting suami rindu. Begitu isi pesan dari Mas Zarina. Beserta kiriman foto tumpuan gaun dan mukena yang sedang ia siapkan bersama Mbak Lina. Rindu Mas Gih, supaya saya produktif, tidak mudah galau. Mas Zarina menambahkan. Gus Afas teringat rutinitas yang biasa ia lakukan bersama istrinya.
yang kini harus dibagi bersama perempuan lain. Ia bisa membayangkan wajah perempuan itu di teras, memandang langit dengan nanar, meminum kopi sendirian, menelaah kitab tanpa banyak tanya pada lelaki di sampingnya, sarapan dan sholat duha sendirian. Karena itulah jemari Gus Afas tergerak untuk menyalakan HP dan menjawab WA itu dengan jawaban, "Nggih sayang, Mas Ridho, jangan lupa kirim foto pameran ya." Mas Zarina menjawab dengan emotikon tangan melungkup dan ciuman. "Kemarin yang Maza minta aku belikan grinder buat dipakai di rumahmu." Lajeng Gus Afas dereng mundut. "Sengaja nggak beli biar aku bisa ngeles minum kopi lain. Habis gara-gara alasan kesehatan, Maza nyuruh minum kopi asli terus. Sesekali biar lidahku variatif." Mei tersenyum. Dia baik kan, Mei? Menyarankan buat beli grinder di rumahmu segala. Dia itu sebenarnya punya hati yang mampu memikirkan. Dia itu sebenarnya punya hati yang mampu memikirkan orang banyak. Jadi kamu jangan takut sama Neng Maza. Teruslah komunikasi untuk menyatukan persepsi. Mei menghela nafas berat. "Nggih, Gus." Sementara benak Gus Afas belum mau hengkang dari bayangan Mas Zarina. Ia menghitung perkiraan beberapa hari lagi ia harus menginap di rumah Mesyarah. Karena tentu istri pertamanya itu memiliki konflik batin yang jauh lebih banyak dari sekedar rasa cemburu. Bagaimana ia menerima takdir karena tak bisa berketurunan? Bagaimana menerima Mesyarah dalam hidupnya? Belum lagi bersabar dengan komentar orang lain yang terlalu intervensi. Sebenarnya 2 hari lalu Gus Afas telah menemui Yusari yang menjadi dalang atas gosip miring itu tersebar. Sengaja ia selesaikan komunikasi dengan Yusari itu sendiri tanpa melibatkan Mas Zarina. Ia takut sikap Mas Zarina menjadi senjata makan tuan karena perempuan sering emosional jika berkaitan dengan harga dirinya. "Saya kan cuma menirukan obrolan santri, Gus. Pas Neng Maza marah-marah sama Bu Mei, lah kan Gus juga lihat sendiri. Banyak yang lihat juga. Masa saya memfitnah?" Itu alasan Yusari saat ia menyidaknya di samping aula. Perempuan itu lihai mencari kambing hitam supaya tidak jadi korban sendirian. Tapi apa gunanya sampeyan menceritakan itu di desa, Yu? Apa urusan mereka? Sampean kalau punya aib juga tidak mau kan diceritakan kemana-mana? Saya hanya ingin yang terbaik bagi keluarga dalam jenengan, Gus. Kalau pengen yang terbaik, kenapa bicara sama orang-orang di luar? Sikap apa itu? Gibah. Itu dosa. Lebih baik kamu bicara langsung ke Bu Maza. Tangan Yusari gemetaran, matanya berkedip-kedip sambil menggaruk kepalanya yang tak gatal. "Ngati-ngati Yu, zaman wis maju. Kamu bisa dipenjara gara-gara mulutmu itu." Sebelum Gus Afas meninggalkan Yusari, ia sempat melihat wajah perempuan parubaya itu pucat dengan mata mendelik saat mendengar kata penjara disebut. Tiba-tiba sebuah sentuhan lembut mendarat di jemarinya, menggenggamnya erat melibas hawa dingin. "Kapan Gus saya bisa bulan madu tanpa bayang-bayang orang lain?" Sontak ucapan Mesyarah membuat lamunan Gus Afas buyar. Keduanya sama-sama terhenyak dengan kalimat itu.
Ternyata jarak ribuan meter dari Tegal Klopo mampu menyeruakkan Gunda Gulana Mei selama ini. Ia pun bisa cemburu, bisa posesif, bisa sentimen. Gus Afas menyembuhkan wajah manyun itu dengan menyuapi secuil tempe kemul di mulutnya. Gus, male. Tangan itu menyuilkan tempe dan siap menyuapi Mei berkali-kali. Gantian dong sayang. Mei begitu sumringah, terlebih saat menyadari Gus Afas memanggilnya sayang. Bukankah ucapan itu biasanya hanya untuk Ning Mazarina seorang? Tegal Klopo. Asih bisa merasai kerinduan di balik mata bulat itu. Sesekali menengok ponsel di sela-sela aktivitasnya. Mungkin berharap Gus Afas mengirim pesan-pesan obat kudanya. Tapi perempuan cantik yang hampir berusia 27 itu tak mau larut dalam kesedihan. Ia nampak sibuk menekuni sketsa dan laptop di hadapannya. Sesekali menyeruput teh dan menoleh pada Asih yang tengah membaca kitab dalail tak jauh darinya berada. Tadi Asih baru ikut menghitung 2 karung gamis-gamis baru dan penjahit dengan Mbak Lina, entah mau dibawa kemana. Neng Maza itu mau buka pameran baju muslim di Jogja. Karena modelnya tinggi-tinggi, dicarilah size XL yang panjangnya 145-an. Begitu obrolan Asih dengan Mbak Lina tadi. Oh, pantes Neng Maza melalui hari-harinya dengan tetap sumringah, meski sisa kerinduan itu dapat tertangkap olehnya. Kata orang, berkarya salah satu cara ampuh untuk membunuh luka hati. Sebenarnya Asih pun sama-sama mencicipi rasa rindu itu. Karena Kang Badrun juga pergi mengantarkan Gus Afas menginap ke Dieng. Ia tak bisa melihat Kang Badrun memanasi mobil di depan dalem, lalu mencuci pakaian dengan mesin cuci di pojok dapur. Dan menjemurnya di belakang dalam. Asih geli melihat dirinya sendiri yang jadi pengagum rahasia. Padahal saat kuliah dulu banyak yang naksir padanya dan tak perlu ngenes diam-diam ngintip di balik jendela. Bahkan dosennya sendiri yang tampan itu juga sempat naksir padanya dan ingin menjadikannya istri. Tapi Kang Badrun ini lain. Meski ketampanannya di atas rata-rata, tapi kedewasaannya dan keilmuannya membuat ia tak bersikap sok ganteng. Tetap bersahaja di balik penampilannya yang menarik. Tidak terlampau GR saat menyadari banyak santri putri yang ngefans padanya. Ia toh tetap cool, menjadi khodam yang tanggap, cekatan, dan bar. Kadang-kadang juga menggantikan jadwal ceramah Gus Afas jika berhalangan. Asih benar-benar kagum padanya. Tapi sayang, sinyal-sinyal asmara justru muncul dari Kang Sopian, penjaga toko furniture, dan Asih sama sekali tak tertarik padanya. Siang ini ia melihat Ning Maza baru saja ganti kostum, mengenakan tunik batik dan rok jeans dipadu kerudung vol yang sepadan. Hanya dengan gaya simpel Neng Mazarina memang mudah tampak luwes. Kalau bukan putri kiai, bisa-bisa ia sudah menjadi fotomodel, kata Neng Mazarina menghampirinya. Mbak Asih, nggih dalem. Saya mau pamit sama Umi dulu, minta tolong bawakan barang-barang ini ke bagasi. Tidak ditemani Ning? Enggak, karena nanti saya cuma turun di jalan, mau dijemput teman. Oh nggih siap.
Jawab Asih yang diam-diam kecewa. Biasanya Neng Maja tak pernah bepergian sendiri dengan supir, karena kurang etis jika berdua dalam mobil dengan supir lelaki, dan Asihlah yang biasanya bertugas menemaninya kemana-mana. Tapi kali ini, mobil itu meluncur hanya berisi Neng Maja dan Kang Arif, menghilang dari halaman depan dalam. Belum ada 5 menit ia berdiri di teras mengangguk pada mobil Ford itu, muncullah mobil Pajero putih berplat AA parkir di depan dalam. Itu mobil bapaknya sendiri. Buru-buru Asih menghampirinya dan sungkem pada seseorang yang muncul dari balik pintu. "Pak, kok tumben siang-siang kesini? Ndak kabar-kabar?" tanyanya kegirangan. "Kebetulan mau ke Cilacap ngurus bako, sekalian saja mampir. Ada hal penting pengen Bapak sampaikan." "Oh nggih Pak, menopo?" Asih lalu mengajak ayahnya duduk di teras dalam. Setelah mengambilkan teh dan beberapa toples, ia pun duduk manis di samping ayahnya lagi. "Kamu ingat kan niat pertama kali datang ke sini? Kamu Bapak titipkan Kiai untuk shock terapi, agar berattitude baik, tidak semena-mena minta ini minta itu, masuk jurusan ini masuk jurusan itu, tapi ujung-ujungnya malas kuliah." "Nggih Pak." "Nah, jangan lupa niatmu itu ya. Tahun depan Bapak ambil kamu pulang buat lanjut kuliah. Jangan sampai punya pikiran mau ketemu jodoh di Tegal Klopo." Asih mengerutkan dahi, melongo. "Kenapa Bapak bilang begitu?" Kemudian sang ayah menceritakan beberapa santri putra yang datang ke rumahnya dengan tujuan spesial. Ayah cemas jika upaya-upaya santri itu dapat merubah pendiriannya. Karena bagi ayah Asih, santri Tegal Klopo tidaklah selevel untuk putri cantiknya. "Memangnya siapa yang datang ke rumah?" "Kang Arif sama Kang Sofyan ya Pak, yang orangnya tinggi kurus." "Santai saja Pak, Asih nggak bakalan naksir mereka." Lalu bapaknya mulai menghela nafas lega. "Alhamdulillah kalau kamu konsisten. Oh ya, kemarin ada lagi yang datang, supirnya Gus Afas." "Hah?" Asih mendelik, setengah bangkit dari tempat duduknya. Ucapan itu sontak menabuk genderang dalam hatinya. "Kang Badrun?" Ayah mengernyitkan dahi. "Ya, betul namanya Badrun." "Syukurlah kalau kamu nggak kepikiran aneh-aneh. Kamu harus ingat tujuan awal." Lagi-lagi Pak Andi mengulangi kata-kata serupa. Asih mengerjap-ngerjap tak percaya. Terbayang wajah Kang Badrun yang teduh dan misteri itu kala bertemu di belakang dalam. Ia tak menyangka di balik diamnya itu Kang Badrun akan bertandang ke rumahnya dengan alasan spesial. Ada desir lembut yang mengalun di hatinya. Ada sesungguhnya senyum yang terlukis di wajahnya.